Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi ke kalian. Kenapa sih kredit kalian tidak di ACC? Simak video ini dan jangan di skip. Sebelum kalian lanjut, silahkan untuk subscribe YouTube ini ya teman-teman, agar YouTube ini selalu berkembang dan selalu memberikan video dan informasi terbaru untuk kalian semua. Jadi untuk alasan yang pertama, kenapa sih kredit kita nggak di ACC ketika pengajuan di bank? Yang pertama adalah ketika BI checking kalian itu jelek ya teman-teman, atau histori pinjaman di bank lain itu jelek. Jadi ketika kalian ingin melakukan pinjaman di bank A, tentunya historinya itu akan dicek teman-teman. Dan ternyata misalkan histori kalian ada pinjaman di bank B yang mengakibatkan di bank B ini nggak macet gitu loh, jadi akan terlihat. Jadi kalau kalian bohong ya tetap aja kelihatan. Jadi jangan sekali-kali bohong ketika kalian lagi disurvei tentang histori pinjaman kalian, oke? Ini kan yang pertama tadi kan BI-nya jelek. Yang kedua bohong adalah salah satu hal yang mengakibatkan pihak bank itu tidak meng-ACC juga. Karena apa? Ibaratnya gini loh, kita akan ingin meminjami uang kepada orang yang tentunya jujur dong. Kalau bohong, ya nggak mau dong kita memberikan pinjaman uang kepada orang yang sukanya bohong dan tidak jujur atau tidak terbuka. Itu hati-hati kalian. Jadi kalau kalian disurvei sama pihak bank, jangan lupa selalu ngomong jujur apapun pertanyaannya ya. Apalagi tentang pinjaman kredit di bank lain, ini wajib banget jujur. Karena apa? Kalian akan malu sendiri teman-teman kalau kalian nggak jujur. Itu pihak bank tahu, nanti akhir-akhirnya tahu gitu. Meskipun ketika misalkan ini disurvei belum dicek BI-nya, tapi udah disurvei dulu, nanti pihak bank tuh tetap akan mengecek dan akan tahu teman-teman. Jadi please banget jangan bohong ya, terbuka, jujur dan terbuka. Kemudian yang ketiga, kenapa kredit kalian itu tidak di ACC, yaitu karena si pihak bank ini melakukan cek lingkungan kepada sekitar ya, lingkungan kepada sekitar, karakteristiknya, tanya karakteristik orangnya ini gimana. Oh, orangnya itu keras bu, kayak gini-gini tuh, ada pinjaman di warung aja nggak dibayar-bayar loh, itu misalnya ada yang kayak gitu. Otomatis kredit kalian pasti akan tidak di ACC meskipun BI checking kalian tidak ada pinjaman atau BI-nya masih bersih dan pernah ada pinjaman tapi historinya bagus. Tapi kalau misalkan pihak bank itu melakukan cek lingkungan dan banyak atau beberapa orang ya, lebih dari 3 mengatakan hal yang sama, tentunya kalian tidak di ACC. Atau bisa di ACC dengan limit, misalkan kalian minta 20 juta tapi kalian kasih 5 juta, ya itu mungkin salah satunya karena pihak bank melakukan cek lingkungan ya. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi cek lingkungan ini mengakibatkan kalian itu tidak di ACC ya. Kemudian yang keempat, kenapa kredit kalian tidak di ACC? Itu karena kalian tidak memiliki usaha. Kembali lagi ke pihak bank itu mengecek ke lingkungan sekitar, benar nggak nih ini usahanya jasa transportasi, ini memiliki mobil ini pak bu gitu. Ternyata pas dicek lingkungan nggak benar, itu ternyata mobilnya saudaranya dan dia itu sebenarnya nggak punya usaha gitu, misalkan kayak gitu ya. Itu juga mengakibatkan kalian itu kreditnya tidak di ACC ya. Jadi pastikanlah kalau kalian tuh punya usaha ketika kalian pengajuan kredit. Apapun itu kan sebenarnya bisa dijadikan usaha teman-teman, asalkan ya sebentar-bentar kalian ngomong aja. Tapi intinya itu kalian harus jujur ya di sini ya. Kelima, kemungkinan nih kalian memiliki banyak banget fasilitas kredit ya. Misalkan walaupun misalkan semua fasilitas kredit kalian tuh lancar, di bank ini ada, di bank itu ada, banyak banget. Itu kadang pihak bank itu juga nggak melakukan ACC akan hal tersebut. Karena apa? Karena kadang itu kayak udah, wah kamu pinjamannya udah banyak banget tuh, masa mau nambah lagi gitu. Kadang kita itu kayak lebih ke berpikir nih, takutnya, dikhawatirkannya orang ini akan merasa keberatan akan hal tersebut. Jadi kadang pihak bank itu tidak meng-ACC-nya ya. Itu salah satu kenapa pihak bank itu tidak meng-ACC kadang gitu. Mungkin kadang limit yang kalian ajukan itu tidak sesuai di ACC-nya ya. Karena apa? Karena pihak bank itu nggak terlalu yakin akan misalkan usaha kalian itu mampu mengcover untuk angsurannya setiap bulan, kemudian agunan juga tidak memenuhi syarat. Nah ini salah satu hal yang mengakibatkan kredit kalian tidak di ACC juga ketika agunannya tidak mengcover. Misalkan kalian pengajuan 100 juta tapi agunannya cuma tanah kosong dan tidak ada apapun di situ, itu mungkin nggak di ACC gitu. Mungkin kalian di ACC atau turun limit gitu, misalkan
25 juta dulu atau 50 juta dulu. Jadi tidak bisa langsung besar karena tidak mengcover kayak gitu, karena jaminannya tidak mengcover senilai kredit yang kalian butuhkan. Jadi kadang itu juga mengakibatkan kredit kalian itu bisa tidak di ACC kayak gitu ya teman-teman, atau bisa turun limit gitu, karena kadang pihak bank itu benar-benar sangat mempertimbangkan, apalagi di masa pandemi seperti ini kan harus selektif banget, karena kalau misalkan sampai macet itu kita yang kena ya, marketing dan para pihak bank ya. Jadi sangat merugikan kita waktu, kemudian tenaga juga ya. Jadi memang untuk mencairkan kredit atau memberikan kredit kepada orang sebagai pihak bank itu kita tuh benar-benar selektif ya, seselektif itu. Bahkan kadang mungkin ada banyak alasan kenapa sih harus tidak di ACC kreditnya ya. Ini salah satu yang udah aku sebutin tadi. Salah satunya sebenarnya ada beberapa ya, itu tadi yang aku sebutin itu adalah bocoran untuk kalian semua agar kalian tidak melakukan hal yang sama, agar kalian kedepannya itu selalu tidak melakukan hal itu, agar kredit kalian itu bisa di ACC. Itu adalah kalian itu jangan bertanya, loh kok kreditku nggak di ACC kayak gini. Kalian coba introspeksi diri sendiri ya, coba introspeksi diri sendiri. Siapa tahu pihak bank itu melakukan cek lingkungan. Kalau udah terkait cek lingkungan itu udah susah teman-teman ya. Ya intinya gitu aja, tetap semangat, tetap positive thinking ya. Ketika kalian ingin melakukan pengajuan di bank, jangan lupa sih saran aku tuh jujur, karena kalau nggak jujur malu diri sendiri nih, malu banget. Karena aku banyak menemukan nasabah-nasabah yang memang tidak jujur dan akhirnya mereka malu sendiri gitu. Kenapa nggak jujur dari awal? Tuh akhirnya pihak bank juga tahu kamu malah malu loh gitu. Kerugian loh buat kamu ketika kamu nggak jujur. Kamu udah ngumpulin semua berkas, kamu udah memiliki harapan yang tinggi, tapi ternyata zong nggak bisa di ACC. Kalian juga buang-buang tenaga dan energi juga kan kayak gitu. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.